Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Norman Bernando. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang roda gigi dalam perspektif pengukuran. Nah, untuk pertama-tama kita bahas dulu apa itu yang namanya dengan roda gigi. Jadi roda gigi adalah sebuah komponen dari mesin yang mempunyai fungsi utama untuk mentransmisikan gerakan ataupun putaran dari sebuah powertrain atau bagian mesin ke bagian mesin selanjutnya atau ke powertrain selanjutnya. Nah, ada beberapa roda gigi yang ada di komponen atau di sebuah sistem komponen yang akan saling bersinggungan dan saling memutarkan satu, lalu yang satu juga memutarkan satu sama lainnya. Nah, komponen ini sangat penting untuk sebuah sistem atau pada sebuah gearbox ya, sebuah mesin atau sebuah mobil ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang roda gigi dalam perspektif ya, perspektif pengukuran. Roda gigi kan bergerak secara berputar atau berotasi ya, dan cara berputarnya juga karena digerakkan oleh roda gigi lain, ataupun berputar karena mentransmisikan putaran dari sebuah shaft ataupun poros yang berasal misalkan dari crank journal ya, dari sebuah mesin misalkan. Dia akan merubah itu dari gerakan naik turun menjadi gerakan berputar. Nah, kemudian putaran tersebut dilanjutkan oleh crankshaft, lalu crankshaft yang terikat dengan sebuah gear dia akan berputar, jadi mentransmisikan energi dari powertrain tersebut. Lalu yang bisa dihitung dalam pengukuran ini adalah jumlah roda giginya. Jadi karena perbandingan roda gigi antara gigi roda gigi 1 dan 2 itu misalkan berbeda ya, disebut dengan gear ratio. Yaitu perbandingan jumlah roda gigi yang pemutarnya atau driver gear dengan roda gigi yang diputar ataupun driven gear. Lalu setelah berbicara tentang gear ratio, kita akan juga mengenal yang namanya dengan torsi. Nah, torsi ini dihasilkan oleh gear ratio tadi. Jadi hasil dari perbandingan jumlah roda gigi ya. Misalkan roda gigi pertama, roda giginya itu cuma ada 5. Kemudian memutarkan roda gigi yang jumlah roda giginya tersebut ada 20 roda gigi. Nah, otomatis setiap roda gigi penggeraknya ini berputar sekali 360 derajat. Roda gigi yang kedua yang 20 roda gigi ini hanya berputar seperempat ataupun 90 derajat karena emang perbandingan roda gigi. Nah, tapi di torsi ini maksudnya roda gigi kecil yang sedikit roda giginya memutarkan roda yang besar itu memiliki torsi yang tinggi. Nah, buat apa sih torsi ini? Torsi ini dipakai ketika kita membutuhkan tenaga yang lebih kuat. Jadi tenaga ya, bukan kecepatan berputarnya, bukan, tenaganya yang kuat. Nah, biasanya ini ada di sebuah gearbox mobil ya, transmisi mobil ya. Jadi dari transmisi mobil tersebut ada kecepatan dari netral 1, 2, 3, 4 atau 5. Nah, di saat mobil tersebut jalan di tempat yang datar, jadi yang dibutuhkan adalah speed ataupun kecepatan. Dia akan bertahap dari 1, lalu mencapai kecepatan berapa puluh kilometer, dia akan naik. Nah, berbeda kasusnya jika dia akan melewati sebuah tanjakan. Nah, saat tanjakan itu ketika kita dalam posisi kencang, kita akan sebelum dipindah ke gigi 1 atau 2 ya, kita akan kecepatan kita akan menurun, dan otomatis kadang juga tidak akan kuat menanjak karena di situ adanya torsi ya, torsi yang kecil ya,
torsi kecil tersebut kan untuk speed. Nah, di sini untuk mendapatkan torsi yang besar, kita harus menurunkan atau mereduksi kecepatan pertama. Nah, di kecepatan pertama ini reduksinya itu banyak banget kecepatannya, tapi torsi yang dihasilkan besar. Karena yang dibutuhkan adalah torsi. Jadi saat dia menanjak, yang dibutuhkan adalah torsi. Jadi untuk yang gigi pertama atau kecepatan pertama biasanya gigi pemutar ataupun driver gear itu jumlah giginya berbeda jauh dengan driven gear ataupun gigi yang diputar. Nah, semakin naik misalkan untuk kecepatan kedua, dia akan berangsur-angsur dari driver gear yang kecil, dia akan bertambah roda giginya, dan untuk driven gear dia akan sedikit direduksi jumlah roda giginya sampai ke roda gigi terakhir ataupun yang final ya. Nah, itu akan besarnya hampir sama semua, karena yang dibutuhkan adalah kecepatan. Jadi inputnya juga kencang, outputnya juga kencang, tapi torsinya kecil di situ. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.